Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara, rekan sahabat dimanapun saudara berada pada pagi hari ini yang sedang mengikuti live streaming Facebook dalam program renungan pagi hari ini, dan yang saudara juga yang akan menonton ke depan setelah selesai live streaming. Mungkin dalam kehidupan kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Kasih setia Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya firman Tuhan bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji akan nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Saya berharap saudara sedang memegang Alkitab atau Alkitab ada di dekat saudara bisa ambil dan membuka kitab ini, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Puji akan nama Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Kasih setia-Mu tidak pernah lalu atas kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Pagi hari ini terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, nafas kehidupan yang masih Engkau izinkan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang diberkati oleh Tuhan karena rahmat-Mu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, sebelum kami melakukan kegiatan kami, membuka usaha-usaha kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hidup kami untuk bergerak melakukan segala sesuatu dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu Allah Roh Kudus, saya memohon pengurapan-Mu atas hidup hamba-Mu yang memberitakan dan umat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami semua semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan, saudara simak dalam Alkitab saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, pada malam waktu ia diserahkan, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pagi hari ini saudara, saya perjamuan kudus adalah sebenarnya perayaan pembebasan oleh
Kudus di kayu salib. Nah, kita ingat bahwa perjamuan kudus ini dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus dengan bersama murid-muridnya pada saat merayakan Paskah, pembebasan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan perjamuan kudus yang kita rayakan hari ini adalah perayaan pembebasan dari dosa oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, jika perjamuan kudus hanya sebagai ritual atau kebiasaan baik saja, maka perjamuan kudus itu kehilangan arti, kehilangan makna yang sesungguhnya. Dan pertanyaannya, apa makna sesungguhnya dalam perjamuan kudus yang sering kita lakukan saat kita beribadah, saat dimana ada ibadah perjamuan kudus? Yang pertama, saya lanjut saja. Yang pertama, perjamuan kudus memiliki makna sebagai suatu peringatan. Kalau kita baca ayat 23, ayat 24, ayat 24 dan ayat 25, firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan sebagai peringatan akan aku, sebagai peringatan akan aku. Kata ini atau kata peringatan ini bukan hanya sekedar suatu peringatan, bukan hanya peringatan atau mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, tapi mengandung arti yang dalam, yaitu aktif memikirkan pengorbanan Tuhan Yesus. Aktif memikirkan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita aktif memikirkan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, kematian Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, maka kehidupan kita adalah hidup untuk kebenaran. Kata firman Tuhan, Petrus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila kita mengerti arti perjamuan kudus, mengerti pengorbanan Tuhan, maka anggota-anggota tubuh kita pergunakan untuk kebenaran dan bukan untuk kejahatan. Yang kedua, arti atau makna perjamuan kudus sebagai suatu persekutuan dengan Tuhan. Sebagai satu persekutuan. Ketika kita melakukan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, percaya dan yakin Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Kehadirannya menyatakan kuasa Tuhan atas gereja. Kehadirannya menyatakan otoritas kedaulatan Tuhan atas gereja, atas umatnya. Kehadirannya untuk melawat umatnya, saudara. Bukan hanya sekedar kita mengambil roti dan memakannya, bukan hanya sekedar kita mengambil cawan yang berisi anggur dan meminumnya, tetapi kita percaya pada waktu kita melakukannya, Allah hadir bersama-sama dalam kehidupan saya. Allah hadir pada waktu kita melakukan perjamuan kudus. Saudara, yang ketiga, makna yang ketiga sebagai sarana penginjilan. Perhatikan ayatnya yang ke-26, saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan seharusnya membuat kita bergairah untuk memberitakan pengorbanan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kita sudah mengalami keselamatan yang Tuhan beri atas kehidupan saya dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita melakukan perjamuan kudus, pikirkanlah akan pengorbanan Tuhan Yesus. Memikirkan pengorbanan Tuhan Yesus membuat kita semakin mengalami kudus, merupakan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dalam kematiannya, dan kita mengalami kuasa Tuhan. Saya mengajak saudara membuka 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Perhatikan baik-baik ayatnya yang bagian yang ke B, tetapi saya akan membaca keseluruhan dari ayat-ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan kata-kata ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pada waktu Dia hadir, bukan hanya Dia sekedar hadir, tetapi Dia hadir dengan kuasa dan mujizatnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, perjamuan kudus merupakan satu persekutuan dengan Tuhan, dan persekutuan itu menghadirkan
kuasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saat kita mengerti bahwa keselamatan hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus dan melalui Yesus, maka seharusnya kita bergairah untuk memberitakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi saudaramu, bagi orang tuamu, bagi anak-anakmu, bagi lingkunganmu, bagi kawan sekerjamu, rekan usahamu, karena kita sudah mengalami pengorbanan Tuhan, dan itu adalah penginjilan. Dan saya percaya saudara saat ini memiliki gairah untuk memberitakan Yesus yang tergantung di kayu salib itu bagi saya dan saudara, bagi orang lain, agar mereka pun menerima keselamatan. Saudara, hargai apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan dan menantikan apa yang Dia akan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Pada waktu Dia akan kembali, maka perjamuan kudus mengandung makna yang amat dalam kehidupan kita. Gunakanlah waktu untuk mempersiapkan diri secara rohani untuk perjamuan kudus, bukan hanya ritual, kebiasaan baik, tetapi mempersiapkan diri untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, untuk menikmati kuasa dan mujizat Tuhan. Dengan penuh pengucapan syukur, ingatlah akan pengorbanan Kristus yang penuh kasih bagi saya dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keyakinan dan akan pengampunan dosa oleh kematian Tuhan Yesus memotivasi kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh dan lebih baik. Sekali lagi saudara, keyakinan akan pengampunan dosa saya dan saudara oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib memotivasi kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin giat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini, biar kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maknai perjamuan kudus, perjamuan Tuhan itu sebagai satu peringatan, memikirkan sehingga kita hidup dalam kebenaran, sebagai satu persekutuan, karena kita akan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kami telah disembuhkan, dan sebagai sarana penginjilan pada waktu kita menikmati keselamatan itu oleh pengorbanan Tuhan, mari kita sampaikan itu kepada orang lain, agar mereka pun menikmati hal yang sama, menikmati berkat rohani, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini, berjalan dalam takut akan Tuhan, berjalan dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan terus menyempurnakan rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Kalau saudara mengalami pergumulan secara pribadi, pelayanan, pekerjaan, usaha apapun, tetap percaya, tetap angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan tetap menolong saudara. Yakin saudara tidak sendiri, ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara sakit, percaya firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Percaya bahwa Allah sudah menyembuhkan engkau. Ingat, apa yang dilakukan oleh perempuan pendarahan itu belum mengalami mujizat Tuhan, tetapi dia berkata, asalku jama jumbai jubahnya, asalku jama jubahnya, aku menjadi sembuh. Iman itu, maka saudara akan disembuhkan dan mengalami mujizat Tuhan. Saudara sedang mencari pekerjaan, Tuhan menolong saudara. Mungkin yang sedang mencari jodohmu, kata Tuhan adalah awal permulaan hikmat dan pengetahuan. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, dan kita berdoa dan percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Ampuni kami kalau sampai saat ini Tuhan kami melakukan perjamuan kudus sebagai ritual kebiasaan yang baik saja, tanpa memaknai apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami memaknai lebih dalam pengorbanan-Mu, persekutuan bersama dengan Tuhan, dan kerinduan-Mu untuk kami memberitakan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang lain. Tuhan Yesus, kuduskan dan sucikan
bersihkan kami agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Pagi hari ini hamba berdoa bagi umat-Mu yang sedang menyaksikan live streaming Facebook maupun mereka yang akan menontonnya nanti Tuhan. Hamba berdoa tangan-tangan yang terangkat padamu pada pagi hari ini, apapun pergumulan mereka, Yesus Kristus, Engkau memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya atas kehidupan kami. Bapa, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang mengangkat tangan pada pagi hari ini Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Ini keyakinan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit kami, Bapa, walaupun telah didiagnosa dokter tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat-Mu. Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau Allah yang mampu untuk memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakit Engkau keluarkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap bakteri, virus dalam darah, dalam tubuh kami Engkau bersihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Tuhan, pemulihan dan kesembuhan menjadi bagian atas hidup kami. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati, Tuhan siapkan yang terbaik. Yang sedang merindukan pasangan hidup, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau juga berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, yang sedang bergumul dengan pendidikan mereka, Tuhan, Engkau menolong mereka. Dan kami percaya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan dalam pendidikan mereka dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya masa depan kami terbaik di hadapan hadirat Tuhan, karena rancangan-Mu dan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hamba taruh umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha, pekerjaan kami, bisnis kami, kegiatan kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini kami tahu kami dijaga dan disertai oleh Tuhan. Hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut di dalam nama Yesus Tuhan. Virus apapun di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Allah yang baik. Hari ini kami tetap menikmati kasih setia Tuhan. Bapa, ajar kami untuk tetap takut Tuhan. Pikiran kami dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, agar hidup kami tetap berkenan kepada-Mu. Sekali lagi Bapa, dalam nama Yesus, izinkan Roh Kudus, hamba mohon Roh Kudus ada dalam hati kami, bertata dalam kehidupan kami, pikiran kami, agar hidup kami hari ini menyenangkan hati-Mu melalui pikiran kami, perasaan kami, perkataan kami, perbuatan kami, sikap dan tingkah laku kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk jawaban, kami mengucap syukur untuk mujizat, kami mengucap syukur untuk keajaiban-Mu, kami mengucap syukur untuk kuasa-Mu yang Engkau berikan bagi kami, dan kami telah dipulihkan hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Allah yang hidup. Dan memohonkan berkat-Mu atas umat-Mu pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat yang datang. Kiranya Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus pasti akan datang untuk yang kedua kali. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu, keluargamu, usaha dan pekerjaanmu, anak cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan dengan pengucapan syukur dan mengakhiri program renungan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Pujikan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Dan terima kasih untuk kesediaan saudara bisa ada bersama-sama dengan saya dalam program renungan pagi setiap hari, kecuali hari Minggu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu ada program renungan pagi. Kita akan belajar firman Tuhan secara berurut.
Dan kita sudah sampai pada 1 Korintus pasal 12. Hari Senin kita akan membahasnya dan merenungkannya sampai kitab Wahyu. Dan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap doakan, saya mohon tetap doakan program ini agar tetap menjadi berkat bagi banyak jiwa melalui kehidupan, melalui program ini ada jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Setiap malam dari hari Senin sampai hari Jumat ada doa malam jam 7. Saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami melalui Zoom yang akan saya sampaikan ID-nya buat saudara, ataukah melalui Facebook seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pujian. Setelah itu kita akan selesai dalam program kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.